Jumat 15 Juli 2022, Parlemen Sri Lanka resmi menerima pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Nah, itu artinya berakhir sudah tuh dinasti keluarga Rajapaksa yang berkuasa selama 20 tahun. Setelah sebelumnya istana presiden ini diserbu ya oleh ribuan rakyatnya ya, dan rumah Perdana Menterinya pun dibakar. Dipaksa mundurnya presiden ini mengingatkan kita di zaman Presiden Soeharto, ya kan? Benar nggak? Sebenarnya ada apa sih yang terjadi di Sri Lanka itu? Kok ya bisa bangkrut kan dan mengalami krisis yang parah? Sebelum kita bahas seperti apa ceritanya, pastikan dulu untuk tidak lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga notifikasinya agar kamu semua selalu jadi orang pertama yang nonton video terbaru dari Mira Sarini. Sri Lanka dengan ibu kota Colombo ini adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya bertetangga dengan India di bagian tenggara dan Maladewa atau Maldives di sebelah barat laut. Nah, sebelumnya Sri Lanka ini kan juga dikenal sebagai Ceylon, sebutan yang diberikan pada masa kolonialisme Inggris. Nah, jumlah penduduk di negara Sri Lanka adalah lebih kurang sekitar 22 juta penduduk kalau dibandingkan dengan Indonesia yang jumlahnya penduduknya tuh sekitar 270 juta, pastilah ya kan, jauh lebih kecil ya. Nah, Sri Lanka, negara yang ada di negara Asia Selatan ini, menjadikan sektor pariwisata tuh menjadi andalannya. Pas angka ya, dulunya Sri Lanka ini merupakan negara yang cukup kaya. Nah, hal ini sebandinglah dengan Filipina, bahkan membuat iri India, negara tetangganya. Namun, kebijakan dan pengelolaan keuangan negara yang amburadul membuat Sri Lanka ini jatuh ke jurang krisis ekonomi selama berbulan-bulan, termasuk pasokan gas yang mengalami kelangkaan. Nah, kalau di kita atau Indonesia kira-kira seperti langkanya minyak goreng ya, dan minyak mehong. Nah, kalau di tempat kalian berapa harga minyak goreng sekarang? Jawab di kolom komentar. Berdasarkan laporan International Consortium of Investigative Journalists atau yang disingkat dengan ICIJ, benar itu. Nah, di Oktober tahun lalu tuh pernah mengatakan kalau anggota keluarga dinasti Rajapaksa menggunakan perusahaan rahasia untuk menyimpan kekayaannya di seluruh dunia. Nah, praktek ini menurut ICIJ juga nih ya, ICIJ ini juga dilakukan tuh oleh mantan pemimpin Orde Baru di Indonesia kita tercinta, yaitu Bapak Soeharto, dan mantan pemimpin Filipina Presiden Marcos. Nah, saat ini krisis ekonomi di Sri Lanka tuh mengakibatkan inflasi. Nah, inflasi itu apa? Nah, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tuh artinya. Nah, karena sering kita dengar ya inflasi. Nah, karena kita sering lupa apa sih maksudnya gitu. Inflasi yang melonjak ini membuat negara itu kekurangan pasokan beberapa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Akibat kekurangan BBM ada pemadaman bergilir. Nah, kenyataan inilah membuat marah tuh masyarakatnya Sri Lanka. Kemudian berunjuk rasa dan sebagian besar menyalahkan keluarga Rajapaksa dan pemerintahannya sebagai dia keladi dari semuanya itu. Nah, rakyat marah karena presidennya tuh dinilai tak becus mengurus rakyat. Sementara keluarga presiden tuh hidup kaya raya. Siapa tadi presidennya? Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa lahir pada 20 Juni 1949. Ia dikenal sebagai seorang yang kerap memecah pendapat pengamat dunia perpolitikan. Sebelum menduduki kursi presiden, Gotabaya memangku jabatan sebagai seorang menteri pertahanan Sri Lanka di tahun 2005. Nah, latar belakangnya diketahui berasal dari keluarga politik tersohor yang sangat berpengaruh di Sri Lanka. Ayah Gotabaya ini kan merupakan seorang anggota parlemen dan menteri kabinet. Jadi bapaknya sebelumnya pejabat juga kan. Kakak laki-lakinya atau abangnya yang bernama Mahinda merupakan presiden Sri Lanka 2 kali, dan 2 saudara laki-laki lainnya memegang posisi tinggi di pemerintahan sebelumnya. Selama Mahinda ini berkuasa, dia mengangkat kerabatnya sebagai pejabat di kabinetnya. Sebelum menjadi presiden, Gotabaya memegang posisi senior di Kementerian Pertahanan. Saudara lainnya Chamal bertugas di berbagai kementerian seperti Pertanian, Perikanan, dan Irigasi. Adapun adiknya yang lain, Basil, memegang jabatan di Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi. Nah, tahun 2005 nih Mahinda tuh kalah dalam pemilihan presiden 2015. 4 tahun kemudian Gotabaya itu berhasil menguasai posisi presiden. Nah, kekuasaan bersaudara ini berlanjut saat Gotabaya berkuasa. Gotabaya ini mengangkat saudara-saudaranya, termasuk mengangkat Mahinda sebagai Perdana Menteri selama 2019 sampai 2022. 2 putra Mahinda ini yakni Namal dan Yusita juga sempat masuk ke kabinet Gotabaya.
Sri Lanka ini menderita krisis ekonomi terburuk lah sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 1948 atau sekitar 70 tahun terakhir. Hingga puncaknya terjadilah demo besar menuntut pengunduran diri pemerintah yang berujung kerusuhan Sri Lanka. Nah, hingga diporak-porandakan tuh rumah presidennya, hingga presidennya tuh kabur ke negara tetangga Maladewa. Nah, di sana warga Sri Lanka yang ada di situ tuh di Maladewa tuh demo juga. Dan akhirnya sekarang bersembunyi lah dia di Singapura. Lari dia ke Singapura. Nah, kenapa terjadi krisis ekonomi dan dinyatakan bangkrut? Pastilah ada penyebabnya kan. Apa itu? Nah, apa itu? Berikut cerita. Yang pertama, adanya proyek mewah yang terbengkalai. Pelabuhan Internasional Hambantota, Sri Lanka adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dibiayai oleh Cina, alias hasil hutang atau ke Cina, sama kayak kita kan. Sri Lanka menghabiskan banyak uang untuk proyek infrastruktur yang dipertanyakan dari pinjaman Cina. Menambah hutang itu sudah menggunung lah kan, tapi hutang lagi menunda daya operasional proyeknya nggak jadi nih. Nah, di distrik Hambantota tuh sebuah pelabuhan besar yang sudah menjadi beban keuangan sejak mulai beroperasi. Nah, dengan total kerugian kini mencapai 4,4 triliun rupiah dalam 6 tahun. Nah, di dekatnya terdapat proyek mewah lain yang didukung Cina juga tuh. Nah, pusat konferensi besar yang jarang tuh dipakai sejak dia diresmikan atau dibuka. Nah, dan bandara senilai 3 triliun rupiah yang sempat kekurangan dana untuk membayar tagihan listriknya. Proyek-proyek tersebut dibuat oleh keluarga Raja Paksa yang berkuasa yang telah mendominasi politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun terakhir. Wow, bayang nggak tuh? Jadi yang pegang jabatan penting tuh mulai dari presiden, perdana menteri hingga kabinet-kabinet itu ya adik-beradik aja, dan anak keturunan dari abang atau adik-adik mengingatkan aku pada ambisi seseorang. Oh no. Berikutnya itu adanya pemotongan pajak yang tidak stabil. Sebelumnya Presiden Mahinda Rajapaksa ini abangnya Presiden Gotabaya yang dipaksa mundur kemarinnya. Nah, didepaklah dari jabatannya tuh pada 2015 karena reaksi terhadap upaya infrastruktur pemerintahan itu. Nah, yang terjadi lah selain korupsi. Laki-lakinya Gotabaya Rajapaksa menggantikannya 4 tahun kemudian dan menjanjikan bantuan ekonomi serta tindakan keras terhadap terorisme setelah serangan Minggu Paskah 2019 yang mematikan di Sri Lanka. Beberapa hari setelah menjabat, Gotabaya ini menunjuklah Mahinda sebagai Perdana Menteri dan mengumumkan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka, sehingga memperburuklah defisit anggaran kronis. Potongan pajak sangat tidak tepat waktu karena hanya beberapa bulan kemudian virus corona mulai menyebar tuh ke seluruh dunia. Kedatangan turis internasional turun menjadi nol dan pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri itu mengering dan kandas. Parahnya dua hal itu adalah pilar ekonomi yang diandalkan pemerintah untuk membayar utang-utangnya. Tanpa sumber-sumber uang tunai luar negeri ini, pemerintahan Rajapaksa mulai menggunakanlah cadangan devisanya untuk membayar pinjaman atau utang-utangnya. Lama-kelamaan ya habislah, benar nggak? Berikutnya adanya larangan impor. Sri Lanka langsung mengeruk tuh habis-habisan cadangan devisanya kan, dan mendoronglah pihak berwenang pada 2021 untuk melarang beberapa impor termasuk secara kritis pupuk dan bahan kimia pertanian yang dibutuhkan petani untuk menanam tanaman mereka. Dan pemerintah berdalihlah kebijakan ini sebagai bagian dari upaya Sri Lanka untuk menjadi negara pertanian organik pertama di dunia. Nah, tetapi dampaknya tuh sangat buruk. Sebanyak sepertiga dari ladang pertanian negara itu ditinggalkan oleh para petani dan penurunan hasil dari produksi teh yang padahal itu kan merupakan komoditas ekspor yang vital bagi Sri Lanka. Kebijakan itu akhirnya dicabutlah pada akhir 2021 setelah protes dari pekerja pertanian dan melonjaknya tuh harga pangan. Berikutnya itu terjadi kelangkaan bahan pokok dan pemadaman listrik. Nah, pada akhir 2021 tuh cadangan devisa Sri Lanka tuh menyusut dari 7,5 miliar dolar Amerika atau setara 100 triliun tuh turunlah menjadi 39 triliun rupiah. Para pedagang mulai kesulitan untuk mencari sumber mata uang asing untuk membeli barang-barang impor. Bahan makanan pokok seperti beras, lentil tuh sejenis kacang-kacangan ya. Nah, gula dan susu bubuk mulai menghilang lah tuh dari rak-rak di toko dan supermarket, terpaksa menjatah. Kalau gini jadi inget kita kemarin ya kan, beli minyak goreng dijatah di swalayan. Aku tuh ngalamin, kalau nggak bisa tunjukin kartu membernya dari swalayan tuh kita nggak dapet jatah, dan itu pun cuma dijatah 1 bungkus minyak yang 2 liter. Next, kemudian SPBU mulai kehabisan tuh bensin dan minyak tanah yang berdampak pada utilitas tidak dapat membeli cukup minyak untuk memenuhi permintaan listrik. Antrian panjang terlihat tuh setiap harinya di penjuru Sri Lanka. Nah, orang-orang menunggu tuh berjam-jam untuk membeli sedikit persediaan bahan bakar.
Sementara pemadaman listrik membuat sebagian besar ibu kota Colombo itu dalam kegelapan. Sri Lanka ini juga menutup sekolah dan menghentikan kantor layanan yang tidak penting. Penutupan bertujuan untuk menghemat tuh cadangan bahan bakar minyaknya atau BBM-nya yang semakin hari semakin menipis. Jadi seperti apa sih rentetan kronologi Sri Lanka bangkrut hingga presidennya tuh kabur dan akhirnya mundur dari jabatannya? Mari kita lihat secara singkat ya. 1 April keadaan darurat. Krisis dimulailah di 1 April kala Presiden Rajapaksa mengumumkanlah keadaan darurat sementara. Ini memberikan kekuatan besar kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka yang terlibat dalam serentetan protes atas krisis bahan pangan, energi, dan pangan. Nah, di 3 April kabinet mengundurkan diri lah, bukan malah membaik ya keadaan darurat, justru memperburuk politik negara. Nah, hampir semua menteri di kabinet Sri Lanka itu termasuk gubernur bank sentralnya pun mengundurkan diri. Ada sebuah pertemuan yang diadakan tuh malam lah, tengah-tengah malam lah, rapat lah kan orang kabinet presiden nih kan dan kabinetnya kemudian pada mengundurkan diri lah, nggak tahu tuh bahas apa jadinya, sengit lah gitu kan, hingga pada akhirnya pada mengundurkan diri. Ini akhirnya meninggalkan Rajapaksa dan saudaranya tuh yang Perdana Menteri si Mahinda nih, tinggallah mereka berdua kan. Ada lagi dukungannya. Akhirnya meninggalkan Rajapaksa dan saudaranya yang satu masih merupakan Perdana Menteri Mahinda. Isolasi lah seorang diri dalam pemerintahan. Rajapaksa dia akhirnya mengangkat menteri baru, antaranya Ali Sabri sebagai Menteri Keuangan. Di 5 April si Menteri Keuangan nih mengundurkan diri juga. Presiden kehilangan mayoritas lah, dukungan masalah Presiden di Rajapaksa ini semakin dalam lah ketika Ali Sabri pun akhirnya mengundurkan diri. Nah, Rajapaksa kemudian kehilangan mayoritas parlemennya karena banyaknya mantan sekutu politik mendesaknya untuk mundur. Tak mundur. Dia menolaknya dan justru menyerukan kembali lah keadaan darurat. Di 10 April defisit obat. Sri Lanka mengatakan mereka hampirlah kehabisan obat-obatan yang penting dalam menyelamatkan nyawa masyarakat, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Mereka juga memperingatkan bahwa krisis itu bisa berakhir dengan membunuh lebih banyak orang daripada virus corona. Di 12 April gagal tuh bayar utang luar negerinya Sri Lanka. Pemerintah mengumumkan lagi gagal bayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar US dollar Amerika. Nah, sebagai upaya terakhir setelah kehabisan devisanya kan untuk mengimpor barang-barang yang sangat di 19 April pendemo tewas. Polisi melakukan tindakan represif yang membuat seorang pengunjuk rasa tewas. Ini menjadi korban pertama dari beberapa minggu protes anti pemerintah. Nah, sebelumnya kan banyak tuh ya demo yang dilakukan masyarakat memprotes pemerintah nih. Nah, keesokan harinya IMF mengatakan telah meminta Sri Lanka nih untuk merestrukturisasi utang luar negerinya yang sangat besar sebelum paket penyelamatan dapat disetujui. Di 9 Mei kekerasan pecah dan Perdana Menterinya mundur. Si abangnya gue tak bayar nih mundurkan diri. Kelompok loyalis pemerintah yang datang dari pedesaan menyerang mengunjuk rasa yang bergema di luar kantor presiden pinggir laut ibu kota Colombo. 9 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan itu. Kerumunan menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan dan membakarlah rumah anggota parlemen. Di hari yang sama Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa tuh mengundurkan diri. Ia bahkan harus diselamatkan oleh pasukan setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediamannya tuh di Colombo. Semua pejabat kabinet termasuk kota Bayan ini kan diserbu lah oleh rakyatnya kan. Dia digantikan oleh Ranil Wickremesinghe. Nah, kira-kira gitu nggak ya ngomongnya ya? Gitu ya. Nah, ia adalah seorang veteran politik yang telah menjabat beberapa periode sebagai Perdana Menteri. Di 10 Mei pemerintah tembak demonstran. Nah, Kementerian Pertahanan Sri Lanka memerintahkan pasukan untuk di tempat siapapun yang terlibat dalam penjarahan atau menyebabkan kerusakan pada kehidupan. Tetapi pengunjuk rasa terus semakin melawan, semakin kuat deh. Mereka menentang tuh jam malam pemerintah yang ditetapkan. Kan seorang perwira tinggi polisi di Colombo tuh diserang dan kendaraannya pun dibakar. 10 Juni darurat kemanusiaan PBB memperingatkanlah bahwa Sri Lanka tuh sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan. Lembaga itu menyebut jutaan orang sudah membutuhkan bantuan. Di 27 Juninya penjualan BBM ditangguhkan. Pemerintah mengatakan Sri Lanka hampir kehabisan bahan bakar. Nah, negeri itu memutuskan untuk menghentikan semua penjualan bensin kecuali untuk layanan penting. Nah, di 1 Juli nih rekor inflasi baru. Pemerintah menerbitkan data yang menunjukkan inflasi telah mencapai rekor tertinggi untuk 9 bulan berturut-turut. Inflasi disebutkan telah menembus angka 54,6%. Wah,
Wow, menurut ya. Nah, di 9 Juli rumah presiden diserbu. Presiden Rajapaksa tuh melarikan diri lah dari kediaman resminya di Kolombo dengan bantuan pasukan sesaat sebelum demonstran menyerbu komplek. Nah, ia dan keluarganya tuh dibawalah ke lokasi yang waktu itu dirahasiakan. Ternyata dia kabur ke Maladewa. Nah, rekaman dari dalam kediaman presiden tuh menunjukkan pengunjuk rasa yang gembira melompat ke kolam dan menjelajahi tuh kamar tidurnya yang megah. Macam-macam tuh tingkah dengan yang lucu. Sementara itu kediaman Perdana Menterinya Wickremesinghe. Nah, Perdana Menteri, rumahnya Perdana Menterinya pun dibakar. Nah, polisi mengatakan dia dan keluarganya tuh nggak ada juga di rumah, kabur juga. Nah, di 13 Juli Rajapaksa tuh kabur lah dan status darurat. Presiden Rajapaksa terbang lah ke Maladewa dengan pesawat militer ditemani oleh istrinya dan 2 pengawalnya. Nah, keberangkatannya itu terjadi setelah kebuntuan bandara yang memalukan di Kolombo. Nah, awalnya itu kan disebut-sebut lah dia tuh akan terbang ke Dubai, kabur lah dia ke Dubai, ke Uni Emirat Arab. Namun staf imigrasi di situ tidak mengizinkan layanan VIP dan memaksa semua penumpang melewati loket umum. Kan petugasnya kan. Nah, yang dikhawatirkan berbahayalah bagi Rajapaksa. Nah, setelah Rajapaksa pergi, kantor Perdana Menteri mengumumkan tuh kembali status darurat kembali. Nah, ribuan demonstran juga dilaporkan setelah mengerumuni kantor Perdana Menteri yang mendorong polisi untuk menembakkan gas air mata untuk menahan mereka agar tidak menyerbu kompleks itu. Nah, akhirnya di 15 Juli mengundurkan diri lah tuh dari jabatan Presiden Sri Lanka. Surat pengunduran dirinya diberikan ke parlemen dari tempat pelariannya di Singapura. Baiklah, begitu kira-kira penjelasannya terkait rentetan kronologi peristiwa hingga berakhirnya menjadi kebangkrutan Sri Lanka. Semoga Indonesia nggak ngalamin gitu ya. Semoga semuanya membaik. Ya, kira-kira hal ini terjadi bermula nggak jauh lah ya dari seputar korupsi, bener nggak? Nah, secara menjabat keluarga-keluarganya sejak selama 2 dekade. Nah, kebayang nggak? Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Demikian saja videonya, semoga informasi ini bermanfaat. Jika suka videonya, silahkan kasih like-nya, tinggalkan jejak di kolom komentar. Silahkan share juga di sosial medianya dan pastikan lagi untuk tidak lupa subscribe. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.